Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar. Senang rasanya ya saya kembali lagi hadir ke ruang dengar Anda dengan program Indonesia hari ini. Dan saat ini merupakan hari yang spesial juga nih karena saya kedatangan tamu spesial. Siapa ya? Ya, pendengar saat ini sudah bergabung bersama saya di line Zoom ya. Jadi kita kali ini akan berbincang-bincang melalui line Zoom. Ini ada Duta Mahasiswa Indonesia, Putra dan Putri Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, Permira tahun 2022. Dan kali ini di line Zoom saya nih, kalau Anda lihat ya di streaming, saya sudah dengan Rosmariani Manalu. Tadinya mau berdua nih ya dengan satu lagi ya temannya ya. Namun mohon maaf sekali Muhammad Herlin Idris sedang kurang sehat nih. Jadi kita sekarang berdua saja nih dengan Mbak Rosmariani Manalu ya. Jadi kita sapa saja langsung nih pendengar. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Pandora. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya sehat, Mbak. Luar biasa. Aku panggilnya apa ya? Boleh panggil Rose, Mbak. Oh, jadi panggilnya Kak Rose ya? Boleh, Mbak. Kakaknya Upin Ipin. Ya, mohon maaf sekali nih, memang agak batuk saya ya. Ya, Mbak Rose ini bisa cerita sedikit nggak sih mengenai ajang pemilihan Duta Mahasiswa Indonesia ini? Apakah ini kali pertama atau sudah yang kesekian kali? Baik, Mbak. Ini kali pertama buat saya, pengalaman pertama. Jadi acara ini merupakan acara tahunan dalam pemilihan putra-putri Permira di Rusia yang diselenggarakan oleh KBRI Moskow dan berkolaborasi dengan organisasi Permira atau Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia yang pada intinya, Mbak, bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang memiliki bakat dan potensi di Rusia. Seperti kata Pak Dubes Tavares, putra-putri Permira inilah yang akan menjadi wajah atau representasi Indonesia bagi masyarakat Rusia dalam memperkenalkan siapa sih sebenarnya Indonesia itu sebagaimana sih sebenarnya di mata masyarakat Rusia, termasuk promosi budaya dan pariwisata di Indonesia, Mbak. Oke, jadi nanti ini untuk sekaligus promote ya, untuk mempromosikan Indonesia ya. Memang setelah terpilih, adakah bentuk kegiatan yang dilakukan nih oleh putra dan putri Permira ini? Ya, pastinya ada, Mbak, baik program kerja dari KBRI sendiri ataupun program yang telah diusulkan oleh para putra-putri Permira di Rusia. Nah, seperti yang terdekat adalah kita akan mengadakan acara 17 Agustus di Moskow, Rusia, dengan mengundang salah satu artis dangdut bernama Rara, dan kita akan mengenalkan dangdut di Rusia. Dan kita bakalan dangdutan baik masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Rusia. Dan yang terdekat juga akan ada acara memperkenalkan batik di kota Kazan, tempat saya sekarang melakukan studi di Rusia. Dan untuk program terdekat yang saya usulkan secara pribadi, pada bulan Agustus nanti saya akan berangkat ke Republik Altai yang masih dalam kawasan Federasi Rusia, karena diterima magang selama seminggu untuk berdiskusi dengan para ahli ekologi tentang konservasi lingkungan yang ada di Indonesia dari berbagai mahasiswa internasional, dan kita juga akan belajar budaya dan melakukan pertukaran budaya bersama orang-orang Rusia dan orang internasional lainnya, gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya ada bentuk kegiatan-kegiatan seperti yang ini seperti mirip-mirip kayak Putri Indonesia begitu ya? Iya, Mbak, benar. Oke. Ya, kemarin waktu ajang pemilihannya sendiri banyak gak sih
pelajar Indonesia yang ikut serta nih pada ajang pemilihan duta mahasiswa ini? Ya, cukup banyak yang ikutan dalam pemilihan duta mahasiswa Indonesia, Mbak. Mungkin sekitar 30 atau ya sekitar 30-an, dan yang terpilih menjadi finalis kemarin ada 6 putra dan 6 putri, dan kami berasal dari berbagai kota yang ada di Rusia. Ada yang dari kota Kazan, ada yang dari Moskow, bahkan ada dari kota yang sangat jauh, Mbak. Kalau dari Moskow naik kereta api itu bisa sampai 2 hari. Jadi niat ya, benar-benar niat untuk ikut proses pemilihan putra-putri Permira ini ya? Iya, Mbak, benar. Oke. Ya, dan ini tadi bukan kali pertama ya yang digelar untuk acara pemilihan putra-putri Permira ini, udah kali keempat ya, Mbak ya? Iya, benar, Mbak. Lalu untuk tadi sudah diceritakan ya untuk bentuk-bentuk kegiatannya sendiri. Nah, kemarin itu untuk ajangnya sendiri, ini seleksinya apa aja sih? Oke, jadi untuk seleksinya yang tahap pertama adalah tahap administrasi. Seperti melakukan perkenalan dan memperkenalkan apa sih yang menjadi visi dan misi kami mengikuti kegiatan Putra-Putri Permira ini. Dan apa yang menjadi program kerja sesuai tema tahun ini, yaitu promosi budaya dan pariwisata Indonesia. Lalu dari pihak KBRI menilai dari perkenalan kami, pencapaian kami untuk tahap administrasi. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya adalah tahap pembekalan, di mana kami mendapatkan materi pembekalan tentang public speaking, tentang kesehatan mental, lalu bagaimana cara memiliki kepemimpinan yang baik, seperti itu, Mbak. Dan banyak lagi, Mbak, untuk hal itu. Lalu tahap terakhir adalah tahap final, yaitu berangkat ke Moskow dan melakukan tanya jawab kepada para dewan juri, Mbak. Siapa saja dewan jurinya? Ada Kak Yowan, ada Kak Rian, lalu ada Kak Leo. Oke. Jadi untuk duta besar sendiri tidak ikut sebagai dewan juri ya? Ya, tetapi Pak Duta Besar datang untuk memberikan dukungan dan memberikan sambutan kata-kata kepada para finalis, seperti pembekalan sebelum kami melaksanakan tanggung jawab kami selama setahun ke depan, begitu, Mbak. Jadi tadi yang terdekat promo tadi untuk pergi magang ya. Selain itu apa lagi nih kegiatannya dari teman-teman duta mahasiswa ini? Kan tadi saya lihat ada pemenang-pemenang yang lainnya ya, seperti pemenang atribut dan yang lainnya ya. Jadi tidak berdua saja begitu ya? Iya, benar, Mbak. Ada beberapa finalis lain yang juga bakalan ikut serta berkolaborasi dalam melaksanakan program kerja yang akan dilakukan selama setahun ke depan. Seperti bakalan ada acara memperkenalkan lagu daerah, salah satu lagu daerah dari Indonesia. Kebetulan saya menggeluti bakat saya dalam bidang daya tarik suara, dan saya bergabung dengan salah satu paduan suara yang dipimpin oleh pelatih Rusia, dan ada rencana untuk bekerja sama dengan tim paduan suara ini untuk mempelajari lagu daerah dari Indonesia, seperti itu, Mbak. Jadi memang setahun ke depan ini banyak lah begitu rangkaian kegiatan dari duta mahasiswa ini ya. Iya, Mbak, benar. Okay. Lalu untuk teman-teman atau pelajar Indonesia sendiri di Rusia itu sebenarnya banyak nggak sih, Mbak? Banyak sekali, Mbak. Bahkan di kota Kazan juga cukup banyak, dan mereka memiliki berbagai aktivitas mereka, bakat mereka yang mereka geluti. Jadi baik di bidang akademik, baik di bidang olahraga, seni, ataupun musik, seperti itu, Mbak. Jadi pusatnya itu selain di Moskow, di Kazan juga ya untuk studi ya? Di mana lagi? Ada di Kazan, Saint Petersburg, terus ada di Ural, lalu ada di Tomsk, di Vladivostok, dan ada berbagai banyak kota yang kita lakukan studi mahasiswa Indonesia di sini. Oke. Dan berarti yang mau ikut
serta nih kalau seandainya ada ajang ini lagi tahun depan, berarti memang harus ikut menjadi anggota Permira dulu ya. Iya, sebenarnya anggota Permira itu adalah mahasiswa-mahasiswi yang mahasiswi-mahasiswi Indonesia yang berkuliah di Rusia, Mbak. Hanya saja untuk aktif menjadi pengurusnya itu dikembalikan lagi kepada diri masing-masing apakah ingin berkomitmen dalam organisasi ini. Tapi semua mahasiswa Indonesia di Rusia disebut sebagai anggota Permira. Oke, walaupun tidak mendaftar secara resmi begitu ya? Iya, benar, Mbak. Kira-kira ada berapa sih pelajar Indonesia di Rusia sendiri? Pelajar Indonesia di Rusia mungkin perkiraan saya adalah lebih dari 500 orang ada, Mbak, secara total. Iya, dan tentunya banyak kegiatan dan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dari atau agenda kegiatan dari Permira sendiri ya untuk Duta Mahasiswa ini ya. Ya, dari KBRI Moskow berkolaborasi dengan Permira. Oke, jadi berkolaborasi antara KBRI dan juga dengan Permira, dan acara terdekatnya adalah nanti ya 17 Agustus nih ya, Mbak ya? Iya, benar, Mbak. Sudah ada bentuk kegiatannya nggak untuk acara 17 Agustus nanti? Mungkin ada bocorannya nih ya? Untuk bentuk kegiatannya paling utama kita akan dangdutan, Mbak. Kita akan mengajak masyarakat Rusia maupun masyarakat Indonesia yang ada di kota Moskow ataupun dari kota-kota lainnya akan berangkat ke Moskow untuk memperkenalkan dangdut dan ada berbagai kegiatan lainnya di sana nanti. Berarti seperti upacara, lalu tentunya menikmati sajian kuliner Indonesia dan lomba-lomba pasti ada ya? Iya, benar sekali, Mbak. Karena itu khasnya 17 Agustus ya, upacara, makan, lalu lomba-lomba. Ya, seperti lomba panjat pinang, siapa tahu juga ada bisa. Lomba makan kerupuk juga. Pinangnya mungkin yang akan susah ya untuk nyari pinang di Rusia tuh. Iya, benar, Mbak. Kalau Mbak Ros sendiri tinggal di kota atau kuliah di kota? Saya tinggal di kota Kazan dan kuliah di kota Kazan juga, Mbak, di Kazan Federal University. Ambil studi apa? Saya mengambil studi S2 pariwisata, Mbak. Melanjutkan studi S1 pariwisata juga, jadi saya mendalami bidang ini. Jadi memang punya passion di bidang pariwisata begitu ya? Iya, benar sekali, Mbak. Jadi ngambil S2 pariwisata. Tadi S1-nya di mana, Mbak Karos? Karos aku manggilnya. Ya. Saya S1-nya di pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UGM, Mbak, Yogyakarta. Oke, di UGM di Yogyakarta ya. Jadi ini tahun keberapa untuk Mbak Ros sendiri di Kazan University? Kota Kazan. Oke. Kebetulan saya baru saja menyelesaikan kuliah persiapan bahasa Rusia selama 1 tahun yang merupakan salah satu program dari pemerintah Rusia. Lalu bulan September nanti saya akan memulai kuliah pertama saya, tahun pertama saya, Mbak. Iya, di bidang pariwisata, di jurusan pariwisata. Biasanya berapa lama untuk S2 di sana? Sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 sampai 2 tahun ya? Iya, sampai 2 tahun, Mbak. Jadi sekaligus juga mengisi kegiatan dengan Duta Mahasiswa ini ya. Jadi sambil kuliah, sambil promote kebudayaan Indonesia. Luar biasa sekali ya. Ya. Karena Pak Ajis sebagai wakil dubes pernah mengatakan kepada kami bahwasannya bukan hanya KBRI Moskow saja yang menjadi diplomat, tetapi mahasiswa Indonesia juga bisa jadi diplomat. Karena kita kan langsung berinteraksi dengan masyarakat Rusia lewat kegiatan apapun itu, lewat di perkuliahan kita, di kampus kita, organisasi ataupun kegiatan pemerintahan di sana. Mahasiswa Indonesia ini menjadi wajah, menjadi jembatan, sehingga kita tidak hanya aktif di perkuliahan akademik atau mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, tetapi juga aktif sebagai diplomat Indonesia untuk Rusia, begitu, Mbak. Jadi duta bangsa di sana ya, jadi nggak boleh sembarangan juga ya bertingkah laku ya.
Iya, benar sekali, Mbak. Karena akan memberikan nama yang tidak baik untuk Indonesia. Iya, betul sekali. Tapi untuk di Rusia sendiri aman kan ya Mbak ya? Kalau Kazan wilayahnya ya, Iya, aman, Mbak. Jauh dari konflik ya. kota, dari konflik. Iya, benar. Dan suhu di sana bagaimana Mbak Ros? Karena beberapa negara di Eropa kan mengalami suhu panas ya. Kalau di Kazan sendiri? Kalau di Kazan sendiri, kebetulan saat ini sedang musim panas dan suhunya lumayan Terik cukup ya? panas. Iya, Ya, sekitar 27. lumayan ya. Sekitar Karena 27. karena di tanah air kita dapat berita ya beberapa kota atau negara di Eropa ini mengalami gelombang panas begitu kan, karena memang juga sedang musim musim panas juga di sana. Tapi ini katanya lebih dari biasanya ya, Karas ya. Iya, lebih dari biasanya, tidak seperti setahun yang lalu berdasarkan cerita dari teman-teman saya. Namun mendekati musim gugur, lumayan berangin sih, Pak. Oke. Jadi walaupun panas tapi ada angin sepoi-sepoi Ada lah gitu. semilirnya ya. Ya, benar sekali. Iya, tapi perkuliahan di sana sudah tatap muka ya? Iya, sudah tatap muka, Mbak. Untuk penggunaan masker sendiri, apakah sudah bisa dibuka di ruang terbuka gitu, tidak menggunakan masker? Kalau di ruang terbuka kita diizinkan tidak memakai masker, tetapi kalau di ruang tertutup kita diminta untuk memakai masker untuk menjaga kesehatan kita semua. Seperti itu. Jadi memang sudah lebih baik begitu ya kondisinya ya di tengah pandemi ini ya. Iya, Mbak. Oke. Ya, Mbak Ros sendiri nih semoga lancar ya untuk dapat amanah nih, tanggung jawab selama 1 tahun ke depan menjadi Putri Permira tahun 2022. Sekali lagi selamat ya, dan salam nih buat Mas Herlin yang sedang sakit ya, semoga bisa lekas sembuh. Sayang sekali nggak bisa gabung nih sama kita saat ini ya. Terima kasih banyak, Mbak Dora. Nanti saya sampaikan salamnya ke Mas Herlin. Iya, sukses ya, dan salam untuk teman-teman di sana ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya bisa ngobrol dengan Mbak Dora dan tim RRI. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.